Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Godensiana Teva, NPM 34200040. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada penjelasan contoh soal menggunakan aplikasi GeoGebra, saya akan menjelaskan sedikit tentang dilatasi. Ya, baik. Dilatasi itu adalah perubahan ukuran atau transformasi, memperbesar atau memperkecil suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk bagan yang bersangkutan. Pada dilatasi ini dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Baik, faktor skala di sini adalah skala yang dipakai untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil bayangan hasil dilatasi terhadap objek aslinya. Ya, baik, sedikit penjelasan dari saya. Langsung saja kita ke video penjelasan contoh soal, yaitu saya akan membuat sebuah bangun datar itu segitiga. Baik, kita pilih poligon dan akan membentuk satu segitiga, ya, seperti ini. Kemudian kita akan buat dua titik, yaitu titik pusat 0,0 dan titik sembarang pada luar, yaitu titik 2,1. Baik, selanjutnya kita buatkan slider. Kita kasih nama pusat O dan dilatasi sebesar interval minimal 5, negatif 5, dan maksimalnya 5, kenaikan 0,5. Ya. Berikut kita bikin slider satunya lagi. Kita kasih nama pusat B dan dilatasi sebesar kenaikannya 0,5. Oke. Selanjutnya kita dilatasikan segitiga tersebut. Kita kasih nama
pusat O dengan dilatasi sebesar kita tekan lagi segitiga, untuk E yaitu pusat B dan dilatasi sebesar selanjutnya kita bisa menggeser slider yang pertama ya. Untuk memperbesar dan memperkecil membangun segitiga. Kalau jika pusat O bernilai positif, maka semakin menjauh ke kiri dari arah segitiga. Sedangkan kita perkecil, dia akan mengarah ke kanan. Selanjutnya kita membuat checkbook. Lalu kita isi dilatasi dengan pusat O. Selanjutnya kita klik tanda panah, kita pilih slider pusat O dan dilatasi sebesar. Lanjut kita pilih titik 0,0 yaitu titik D. Yang berikut kita pilih titik. Selanjutnya titik A aksen. B aksen. B aksen, C aksen. Kemudian segmennya yaitu A aksen. A aksen, B aksen, dan C aksen. Yang terakhir pilih poligon A aksen, B aksen, C aksen. Oke. Satu lagi kita checkbook dengan isinya yaitu dilatasi dengan pusat B ya. Titik A aksen 1 atau A double aksen ya. Klik A double aksen, kemudian B aksen-aksen, C double aksen,
Kemudian segmennya yaitu A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Dan yang terakhir tuh A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Ya. Lalu yang berikut kita tambahkan teks. Dengan nama dilatasi dengan huruf besar semua, huruf kapital. Oke. Ya. Selanjutnya kita edit warna dari segitiga. Karena ada 3 segitiga, maka kita ganti warna. Kita geser slidernya, jadi terbentuk 3 slider. Kita klik warna, pilih warna. Yang pertama berwarna ungu, yang kedua warna hijau, dan yang ketiga berwarna orange. Ya. Kemudian kita rapikan. Ya. Selanjutnya garis kartesiusnya diedit dengan jarak 1 satuan. Kita coba pilih move, kemudian hilangkan centang. Ya. Kita coba dilatasikan segitiga ABC. Yang pertama kita dilatasikan dengan titik pusat O. Perbesar.
perbesar ya. Jika perbesarannya bernilai negatif, maka besar dilatasinya kalau perbesarannya 0, dia berada tepat di titik 0,0. Apabila dia negatif kurang dari 0 dan lebih besar dari negatif 1, maka dia tetap mengecil, tapi bentuknya terbalik. Jika dia lebih kecil dari negatif 1, maka dia membesar dalam keadaan terbalik, yaitu dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Selanjutnya kita coba dilatasi pada pusat P. Arahkan slidernya ya. Inilah hasil dilatasi terhadap titik pusat P. Positif dan negatifnya terbalik. Ya, demikian pembahasan mengenai dilatasi. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Marcela Tanio dengan NPM 74200070. Saya mahasiswa semester 4 program studi pendidikan matematika Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi transformasi tentang rotasi. Baik, sebelum masuk pada video penjelasan menggunakan aplikasi GeoGebra, saya akan menjelaskan sedikit tentang rotasi atau perputaran. Rotasi itu sendiri adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh 3. Yang pertama, titik pusat rotasi. Yang kedua, besar sudut rotasi. Dan yang ketiga, arah sudut rotasi. Sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dengan pusat rotasi yang menghubungkan titik bayangan dan titik pusat rotasi. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa yang telah disepakati oleh arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila arah perputaran rotasi pada sebuah benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu negatif alfa. Hasil dari rotasi sebuah objek tergantung dari pusat serta besar sudut rotasi.
Baik, itu sedikit penjelasan materi dari saya. Selanjutnya kita kembali pada video penjelasannya. Baik, kita akan menggambarkan sebuah segitiga yang akan kita rotasi. Kita akan menggambarkan titik sudut-sudutnya. Titik A dengan koordinat titik A, titik B 5,4 dan titik C nya 2,4. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik A, B, dan C sehingga membentuk sebuah segitiga dengan cara klik poligon dan akan menghubungkan titik A, B, dan C. Titik A ke B, B ke C, dan C kembali ke A, dan akan membentuk sebuah segitiga. Dan kita akan kembali membuat sebuah titik, yaitu titik D adalah titik pusat. Titik pusatnya berada di 0,0. Baik, kemudian kita akan membuat slidernya. Kemudian kita tempatkan pada lembar kerja. Akan muncul kotak dialog dan kita ganti namanya itu sudut alfa. Intervalnya minimal 0, maksimal 360 derajat, dan inklimennya 1. Oke. Kemudian kita akan mengetik pada dialog input baik, kita akan ketik dialog input rotate T1, alfanya dan titik 0,0 yaitu D, enter ya. Jadi gambarnya seperti itu. Kita akan menggeser segitiga ABC dengan masing-masing alfa yang berbeda. Jadi baik, di sini kita akan hidupkan animasinya untuk mengetahui alfanya berapa derajat dia akan berputar. Baik,
Jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi bernilai negatif atau alfanya bernilai negatif. Jika arah rotasi diputar berlawanan jarum jam, maka besar sudut rotasi bersifat positif atau alfanya bernilai positif. Baik, kita lihat dari animasi yang telah berjalan sesuai dengan alfanya. Lebih baik. Jadi contohnya seperti itu. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.